Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang dengan segenap hati dan menjadikan Yesus sebagai pusat ibadah kita, sehingga kita akan mengalami kuasa ibadah yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Kau dalam kehidupan kami. Kami memberikan kesempatan untuk kami bisa mengikuti worship at home pada sore hari ini. Bapa, kami nanti-nantikan Kau, kami merindukan Kau, biarkan Kau menjamah kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Oh, oh, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Oh, oh, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik. Oh, oh, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Oh, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik,
Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, oh, oh, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Engkau baik bagi setiap kami Bapa. Amin. Haleluya. Bahwa kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami, dan tuntunan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami. Amin. Kau perlindungan kami Bapa, Kau kota benteng kami Tuhan. Oh, 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 bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Oh, aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya. Perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Katakan lebih sungguh lagi saudara, bahwa Tuhan juga, amin, gunung batuku, bahwa Tuhan juga bentengku, bahwa Tuhan juga penolong kami, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku,
Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Oh, aku percaya, oh, akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Amin, haleluya. Kami percaya Tuhan, di setiap puji-pujian kami ada kuasa kesembuhan, ada kuasa keajaiban yang datangnya daripada Engkau Bapa. Amin, haleluya. Amin. Mari kita katakan bersama-sama, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Amin. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya.
Nyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Katakan ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Haleluya. Kami bersyukur Bapa atas kasih-Mu, atas cinta-Mu kepada kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan, itu karena pertolongan dan karena tuntunan yang daripada Engkau Bapa. Biar hati kami bersuka karena Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Syaralaya Rabaya Syukur. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan Bapa, oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, ya Bapa. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan lebih sungguh lagi saudara, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan. Amin. Oh,
pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Biar kami bersuka karena Engkau Tuhan, biar kami bersuka karena Engkau Bapa. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan, kami bersyukur mempunyai Engkau dalam kehidupan kami. Oh, biar hati kami bersuka karena cinta-Mu kepada kehidupan kami Tuhan. Oh, kami bersyukur Kau memilih kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas semua kebaikan yang Kau berikan Tuhan. Biar kami terus menyembah-Mu Tuhan, karena di dalam hadirat-Mu ada kelegaan, ada kesembuhan, ada perubahan. Oh, nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa. Percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata Tuhan, dan kehadiran-Mu nyata pada saat sore hari ini Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu, kami merasakan tuntunan-Mu Bapa. Oh haleluya, oh haleluya. Bersyukur kami memiliki-Mu Bapa. Kami bersyukur atas segala pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa. Kami puji Engkau Tuhan. Syaralaya ramaya syakaparalaya syakapar. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu nyata di tempat ini. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, jangan lewatkan kami. Kami merindukan Kau pada sore hari ini. Syaralaya ramaya syaraba. Kami tidak ada Tuhan sampai saat ini Tuhan, kalau Engkau tidak bersama-sama dengan kami Tuhan. Berikan zaman-Mu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Oh haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala hormat hanya bagi-Mu. Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang sempurna, nama yang indah, nama yang mengubahkan setiap hati kami, kehidupan kami, jiwa kami. Namanya Yesus Tuhan. Bersab kami memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Biar kehidupan kami memancarkan keindahan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, I sing praises to your name.
Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises for your name, oh Lord, for your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Kami undang mamanya untuk maju ke depan. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Sebab kami mau memuji Engkau Tuhan.
Sebab Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Engkau besar dalam segala hal Tuhan. Dalam segala apapun yang kami miliki, Engkau lebih besar Tuhan. Dan kami sepenuhnya mau mempercayakan hidup kami kepada Allah yang besar, kepada Allah yang berkuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan pada saat malam hari ini kami boleh duduk diam Tuhan, menikmati Engkau, mau mendengar suara Engkau Tuhan lebih lagi melalui firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh semakin hari merenungkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima teguran dari firman-Mu, kami siap kembali diteguhkan melalui firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu ini ya Bapa yang jauh dari kesempurnaan ya Bapa. Biarlah Tuhan melalui mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan saja ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam semua. Puji nama Tuhan, kembali kita boleh bersama-sama merasakan hadirat Tuhan melalui penyembahan di rumah. Kita percaya bahwa melalui setiap pujian penyembahan yang kita naikkan di dalam Tuhan, setiap persekutuan yang kita ikuti, kita mau percaya bahwa iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita mau bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Sekali lagi 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini di bawah judul perikop, penuhilah panggilan pelayananmu. Ayat yang ke-6 dikatakan demikian, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Berbahagialah kita semua yang masih diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, saudara-saudara, ada salah satu pendeta besar di Amerika Serikat yang bernama Tony Evans. Ini menjadi seorang pendeta yang terkenal, seorang pengkhotbah yang terkenal, kemudian juga seorang pengarang buku kekristenan yang bagus, yang dikenal banyak orang, bukunya yang bestseller semua. Bahkan Tony Evans ini juga dalam perintisan gereja sangat berhasil, mulai dari 10 orang jemaat saja, sampai akhirnya menjadi 10.000 jemaat. Akan tetapi dalam suatu berita di bulan lalu, di bulan Juni, disampaikan bahwa Tony Evans menyatakan ia mengundurkan diri sebagai seorang pendeta, karena ia mengakui ia telah melakukan suatu kejahatan, suatu dosa, yang itu dia tidak secara langsung sampaikan dosa apa. Dia mengakui bahwa ia telah jatuh ke dalam dosa, sehingga ia menyatakan dirinya kepada seluruh sidang jemaat yang ada. Bahkan ia juga memperlakukan pendisiplinan yang sama kepada dirinya sendiri. Kalau jemaat yang bersalah, kemudian ada disiplin gereja yang harus dibina oleh penatua gereja. Demikian juga ia sebagai seorang pendeta yang ia mengakui bahwa ia telah jatuh ke dalam dosa, ia pun sama. Ia memilih berdoa bersama dengan penatua gereja dan ia memutuskan untuk mengundurkan diri
menjadi seorang pendeta. Jadi di sini saya tidak bermaksud untuk menghakimi para pelayan Tuhan yang mungkin jatuh dalam dosa, tetapi kita mau sama-sama belajar, mau mengingatkan kita semua bahwa Tony Evans pun yang pada saat itu menjadi seorang pendeta yang setiap hari mungkin menyampaikan firman Tuhan, tahu akan kebenaran pun bisa jatuh ke dalam dosa. Bagaimana dengan kita? Ya, yang mungkin dalam kehidupan kita masih lalai, masih sembarangan saja, asal hanya untuk hidup, mungkin pasti kita bisa saja jatuh ke dalam dosa. Bahkan saat kita sedang melayani pun, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Kita memiliki motivasi yang salah, kita hanya ingin untuk dipuji dan lain sebagainya, pun kita bisa jatuh ke dalam dosa. Jadi mari kita merenungkan dari perkataan Paulus ini, nasihat Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 ini, bahwa Paulus dalam bagian ini menyampaikan suatu rahasia dari pelayanannya, bahwa ia telah berhasil sampai pada akhir pelayanannya. Nah, Bapak Ibu semua, di dalam 2 Timotius pasal yang ke-4 ini, kita tahu bahwa pada saat itu Paulus sedang dipenjara di Roma. Dan pada saat itu Paulus berada di masa akhir hidupnya. Berada di masa akhir hidupnya, bahwa ia sebentar lagi akan mati. Seperti itu. Jadi ia berusaha untuk menuliskan surat kepada Timotius yang pada saat itu menjadi seorang gembala di Filipi, di Efesus pada saat itu, karena kita tahu bahwa di 1 Timotius pasal yang pertama di situ disampaikan juga bahwa Timotius ini merasa rendah diri karena ia seorang yang muda. Oleh karena itu Paulus sebagai pembina rohani dari Timotius menyampaikan hal ini supaya ini menjadi teladan yang bisa menguatkan Timotius untuk tetap setia dalam pelayanannya, bahkan sampai dikatakan di ayat yang ke-7 dapat mengakhiri sebuah pertandingan yang baik, dapat mencapai garis akhir dan mampu memelihara iman. Nah, Paulus dapat menjadi gambaran pelayan yang sangat taat dan setia. Kita mau buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang ke-19. Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-19 dikatakan demikian, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Jadi Paulus mengakui dengan yakin setelah ia menerima penglihatan, ia dipanggil oleh Tuhan, tidak pernah didapati Paulus tidak setia kepada Tuhan. Jadi ini Paulus menjadi gambaran seorang pelayan yang taat dan setia akan panggilan Tuhan. Kita mau coba buka di dalam 4, di pasal yang ke 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Kita balik lagi di Timotius. 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Darahku sudah mulai dicurahkan. Jadi kematian Paulus pada saat itu sudah jelas di depan mata Paulus itu sendiri bahwa ia akan mati pada saat itu ketika ia menulis surat ini kepada Timotius. Hal ini, kata darahku sudah mulai dicurahkan, bahwa Paulus memandang hidupnya seperti anggur yang dicurahkan di atas altar ketika seorang imam mempersembahkan korban. Ini sama halnya yang disampaikan Paulus dalam surat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu,
Aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Artinya apa? Bahwa sepenuhnya Paulus mau mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan sejak ia dipanggil Tuhan pada saat itu. Jadi walaupun bukan kehidupan yang penuh dengan kesuksesan di dunia ini yang mungkin kita dapati, tetapi pada saat itu Paulus mau mengajarkan kepada kita bahwa Paulus telah puas karena telah menjalani kehidupan yang bermakna kepada Tuhan. Ia mampu memberikan hidupnya sebagai persembahan kepada Tuhan. Ini juga menunjukkan bahwa seluruh kehidupan Paulus adalah untuk melayani Tuhan. Mungkin dalam hidup kita masih mungkin belum jelas tujuan hidup kita seperti apa, tetapi perlu kita ingat bahwa ketika kita diciptakan Tuhan, kita lahir menjadi seorang Kristen, atau ketika kita sudah bertobat menjadi seorang Kristen, kita perlu tahu bahwa hidup kita itu bukan lagi milik kita. Sebab kita ini adalah milik Tuhan. Kita juga dipanggil untuk memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Jadi bukan lagi apa yang kita miliki, hasil apa yang kita miliki selama di dunia ini untuk kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi justru kehidupan kita dari Tuhan, kasih karunia Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita, tubuh, jiwa, raga kita, bahkan hati kita, itu yang layak kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi jika hari ini mungkin ini menjadi hari terakhir kita, apakah kita cenderung akan bersyukur atas kehidupan yang sudah kita jalani, atau mungkin kita akan menyesali, oh Tuhan karena kemarin saya masih melakukan kejahatan, oh Tuhan kayaknya waktu saya sekolah kayaknya masih banyak dosa kesalahan yang saya lakukan. Kita cenderung memikirkan hal-hal yang mungkin membuat kita terus merasa tidak layak kepada Tuhan, sehingga kita melupakan kasih karunia yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kehidupan kita. Sama seperti Paulus, sebelum dipanggil Tuhan, seorang Saulus, bahkan ia menganiaya banyak sekali jemaat. Mungkin ia tidak layak, tidak dipandang oleh orang, bahkan tidak mungkin Tuhan sendiri pun merasa kecewa dengan perbuatan yang dilakukan Saulus, tetapi kita perlu ingat bahwa kasih karunia Tuhan itu bisa menerobos banyak hal. Bahkan Saulus pun dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayannya. Jadi di sini Paulus benar-benar menyadari bahwa apapun di masa lalu kehidupannya, asalkan dia sudah percaya akan panggilan Tuhan, dikatakan bahwa ia taat ketika ia dipanggil Tuhan. Nah ini, mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Jadi selama kita masih ada waktu, kita percaya mungkin masih 1-2 menit ke depan kita masih ada waktu, mari kita jalani hidup kita dengan cara yang lebih baik. Jadi dalam pikiran kita harus terus berpikir bahwa hidup yang kita jalani detik demi detik yang kita jalani ke depannya itu hanya untuk Tuhan. Belajar mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kemudian di ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dikatakan bahwa Paulus telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi pada waktu itu ketika menulis surat, tentunya Paulus melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Bagaimana cara Paulus menyampaikan suatu pesan, suatu nasihat yang relevan, yang sesuai, yang bisa dimengerti oleh Timotius, bahkan orang-orang yang mungkin akan membaca surat ini. Jadi pada saat itu terdapat sebuah pertandingan atletik ya, seperti pertandingan. Jadi Paulus menggunakan suatu gambaran ini ya, suatu pertandingan
untuk menyampaikan pesan kepada Timotius. Jadi perlu kita tahu bahwa Paulus sama sekali tidak menjelaskan dirinya sebagai seorang atlet yang baik. Dia hanya katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Yaitu dalam pelayanan pemberitaan Injil. Bahkan dikatakan ia telah sampai di garis akhir. Jadi kita perlu tahu ya, Paulus tidak mengatakan bahwa dia ini menjadi seorang atlet yang baik dalam sebuah pertandingan. Di sini yang dimaksudkan adalah sebuah pelayanan. Jadi Paulus pun sama sekali tidak menyampaikan bahwa dia menjadi seorang pelayan yang baik. Tetapi yang mau Paulus katakan adalah ia telah berhasil mengakhiri sebuah pertandingan yang baik. Paulus pun tidak menyampaikan bahwa ia memenangkan sebuah pertandingan itu. Kita tahu ya, kalau sebuah pertandingan pasti ada seorang pemenang. Gitu kan? Tapi di sini hanya Paulus mengatakan ia bisa mengakhiri sebuah pertandingan yang baik. Apa yang mau disampaikan Paulus di sini? Bahwa dalam sebuah pelayanan dalam kerajaan sorga, dalam pelayanan kita sebagai seorang Kristen, tidak ada namanya persaingan, tidak ada namanya mana yang lebih baik, aku lebih baik. Mungkin aku main musiknya lebih baik daripada si A. Aku menyampaikan firman lebih baik daripada si B. Nyanyi saya lebih baik, saya bisa lebih menguasai dan lain sebagainya. Tidak ada dalam pelayanan, tidak ada namanya persaingan. Apa yang mau Paulus tekankan di ayat yang ke-7 ini, yaitu Paulus telah berhasil mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi Paulus mau mengatakan bahwa setiap kita punya tugas, beban, panggilan yang berbeda-beda. Dan yang perlu kita lakukan adalah kita mampu mengakhiri, kita mampu melakukan itu semua, panggilan itu semua dengan baik. Jadi tidak ada persaingan antara kita dengan saudara kita, dengan teman pelayanan kita, karena kita punya beban masing-masing. Ini yang mau disampaikan Paulus. Bahkan yang terakhir, aku telah memelihara iman. Jadi dalam melakukan sebuah panggilan pelayanan itu semua, yang terpenting adalah mampu memelihara iman. Yang artinya adalah setia dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, dalam kita juga melakukan tugas panggilan itu. Jadi sekali lagi, bukan apa yang kita punya, tetapi bagaimana diri kita mampu melakukan pelayanan itu dengan baik. Mampu kita mengakhiri setiap tugas panggilan kita itu dengan baik. Jadi ada banyak sekali gaya hidup yang ada saat ini, yang ada di sekitar kita, yang sangat menarik dibandingkan hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kemudian ada banyak cara juga untuk kita bisa menghabiskan uang kita, gitu kan? Daripada kita mempersembahkan itu untuk pekerjaan Tuhan. Dan ada banyak sekali kegiatan yang lebih menarik dibandingkan kita mau duduk diam merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Tetapi tidak ada yang lebih bermakna dalam kekekalan dibanding perkenanan Tuhan atas hidup yang telah kita jalani. Kemudian yang terakhir di ayat yang ke-8 dikatakan demikian, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tersedia bagiku mahkota kebenaran. Nah pada saat itu, pada zaman itu, sebuah pertandingan atletik tadi, yang memenangkan pertandingan itu akan dimahkotai dari bunga-bunga seperti itu. Namun di sini disampaikan bahwa mahkota kebenaran itu berasal daripada Tuhan sendiri sebagai hakim yang adil.
Jadi Paulus menyampaikan bahwa semua orang yang percaya, yang telah menjalani kehidupan yang benar dan setia itu tadi, mampu melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang Kristen, menjadi pelayan Tuhan, menjadi pemberita Injil, mampu bersaksi kepada banyak orang dan lain sebagainya, hidup berkenan kepada Tuhan, ia akan menerima kebenaran dari Kristus, dari Tuhan sebagai hakim yang adil. Jadi pemberian ini, mahkota kebenaran ini bersifat kekal. Berbeda dengan pada saat itu, sebuah pertandingan itu dimahkotai mahkota bunga yang mungkin hanya 1-2 hari bunga itu layu. Tapi di sini mau sampaikan bahwa seorang yang benar-benar tekun taat dalam panggilannya, dalam pelayanannya, mampu mengakhiri semuanya itu dengan baik, ia akan dimahkotai kebenaran, yaitu kekekalan yang datangnya langsung dari Tuhan. Jadi apa yang sebenarnya kita pikir paling berharga dalam kehidupan kita? Keluarga, harta yang paling berharga adalah keluarga. Pasangan, teman, harta-harta kita mungkin. Banyak hal mungkin yang membuat kita merasa ini menjadi sesuatu yang paling berharga. Tapi perlu kita ingat bahwa hanya ada satu yang paling berharga, yaitu iman kita kepada Tuhan. Yang itu sebenarnya tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Jika ada sesuatu yang dirasa lebih penting atau lebih mulia dibanding Kristus, berhati-hatilah karena mungkin kita atau saudara sedang terjebak dalam daya pikat dunia. Jadi mungkin ada sesuatu yang membuat kita lebih tertarik daripada pengenalan kita dengan Tuhan. Hati-hati, mungkin kita sedang terjebak dengan daya pikat dunia. Jangan pula goyah ketika membandingkan lintasan pertandingan iman kita dengan orang lain. Sekali lagi, Paulus mau menyampaikan bahwa di dalam sebuah pelayanan dalam kerajaan sorga, tidak ada namanya persaingan. Masing-masing punya tugas beban yang harus diselesaikan. Jadi dalam pelayanan tidak ada iri, tidak ada apapun itu yang menghambat diri kita untuk mencapai garis akhir kita masing-masing. Amin, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema, boleh terus mengingatkan kita dan meneguhkan kita bahwa Tuhan mau kita terus hidup di dalamnya untuk kita mengerjakan panggilan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami percaya ya Bapak, lawatan-Mu nyata atas setiap kami. Biarlah firman yang bersama-sama kami renungkan ini terus mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami mempunyai beban panggilan kami masing-masing, tugas pelayanan masing-masing yang harus kami kerjakan. Mari ya Bapa, mampukan kami, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan terus menuntun kehidupan kami, untuk kami boleh menyelesaikan tugas kami masing-masing ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami terus belajar mempersembahkan kehidupan kami hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bersama-sama pada saat malam hari ini kami teringat untuk gereja-gereja Tuhan yang mungkin pada saat ini Tuhan masih belum bisa digunakan untuk beribadah, bahkan mungkin masih banyak hal tantangan yang dihadapi oleh gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kami mau berdoa, biarlah Tuhan jemaat yang ada boleh terus tetap teguh di dalam Tuhan, dan kami mau percaya Tuhan juga akan menolong setiap gereja-gereja-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang sakit pada saat ini. Kami percaya ya Bapa, Tuhan, kasih Tuhan memulihkan setiap mereka, menyembuhkan setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui kuasa darah-Mu, melalui bilur-bilur-Mu Tuhan, mampu menyembuhkan setiap mereka ya Bapa yang pada saat ini sedang sakit
Kami mau percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kesembuhan boleh terjadi pada saat ini juga Tuhan. Terima kasih ya Bapa Tuhan kami, terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada malam hari ini kami boleh menutup ibadah kami bersyukur Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan bersama-sama kami mau menyerahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam.